Shalom semuanya, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ucapkan pada pagi hari ini, Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan dipenuhi kemuliaan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kita mau angkat pujian ini, dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesus Kau Tuhan. Saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesus Kau Tuhan. Kita pujian ini dari awal, kita mau katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Angkat tanganmu dua-dua, katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, benar Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori,
Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mau berikan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus, haleluya Yesus, kita mau katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Benar Bapa, hanya Kau saja Bapa. Kau yang layak terima sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Saja yang suci Bapa, Kau saja, Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Yesus, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus Kau Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Sembah Dia, angkat suaramu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, kami sembah. Haleluya, 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 kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Serukan haleluya. Yesus, panggil namanya. Yesus, Engkau Allah yang layak terima sembah kami Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terus bertahta Tuhan. Roh Kudus ambil ahli penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami sembah Yesus. Haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Curahkan urapan-Mu Bapa. Curahkan kuasa-Mu atas setiap kami. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau menciptakan kami untuk kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. I exalt Thee. Yesus. I exalt Thee. Kami menyembah Tuhan. I exalt Thee. Yes Lord. Oh Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Sejemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan. Bawa korban syukurmu pada pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Yes. Oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. Amen. I exalt Thee. Yes Lord. I exalt Thee. Oh Lord. I exalt Thee. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Bapa. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kau ku sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu. Ini waktu-Mu Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kau ku sembah. Hati kami haus di hadapan-Mu Bapa. Kau ku sembah. Haleluya Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali kita mau katakan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Yes Lord. Penuhi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Ini pujian yang lahir dari hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan.
exalt thee. I exalt thee. Ini kami datang Tuhan. I exalt. Sebut namamu. Hari ini aku datang Tuhan. Aku datang bertelut di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Saudara yang mau berlutut, berlutut. Saudara yang mau berdiri, berdiri. Angkat pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Dia mau disembah, dia mau dipuji, dia mau ditinggikan. Yesus, Yesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Terima kasih Tuhan. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee, my Lord. I exalt thee. Oh, I exalt thee, my Lord. I exalt thee. Oh, mari berikan kemuliaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Hati kami limpah dengan syukur pada pagi hari ini Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Semua umat Tuhan yang mau memuji memuliakan namanya, kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
bersuka. Bersuka di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kita mau katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Katakan keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis Amin. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh setiap kesaksian kita iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau katakan dialah segalanya, dia bagi. Dialah segalanya, dia bagiku. Yes. Dialah segalanya, Dialah segalanya bagi kami Tuhan. Korbankan dirimu untuk selamatkan kami Tuhan. Dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagi. Katakan dialah segalanya, dia bagi. Dialah segalanya, Amin. dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagi. Katakan seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Mari cicip. Dicicip air madu yang manis. Katakan oli. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang.
dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan ketika kali firman-Mu boleh ditabur. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan penuhi sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini masih ada waktu, ada kesempatan kami kembali berkumpul. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Kalau ada waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkan pengurapan-Mu yang turun Bapa. Berkuasalah atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai setiap hati, kuasai setiap pikiran ya Bapa. Tuhan kuduskan untuk bisa mendengar, menerima yang daripada-Mu. Tuhan juga kuduskan hamba-Mu Bapa. Tuhan mau berkati, Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarkan pengurapan-Mu yang turun. Taruhkan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Taruhkan perkataan-Mu atas hamba-Mu. Aku serahkan semuanya kepadamu. Biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun mengurapi Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ikat semua yang jahat. Patahkan semua yang menghalangi, menghambat semua yang mengacaukan. Patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan ya, kalau hari ini kita bisa bertemu lagi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, saya berharap apapun masalah kita, apapun keadaan kita mau menyerah kepada Tuhan dan kita boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Amin ya Saudaraku ya. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai ke 11. Ya Saudaraku, judul perikop hari ini, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Ya Saudaraku, judulnya Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Ya mungkin kalau kita dikasih firman ini kita berpikir, ya apakah kita gembala gitu ya Saudaraku ya. Tetapi sesudah membaca perikop hari ini, ya saya merenungkan ya, kalau teladan kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita dan Tuhan memanggil kita, berarti kita semuanya ini juga dipanggil untuk menjadi gembala-gembala. Tanpa sadar Saudaraku, benar tidak? Ya gembala itu kan yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Berarti gembala itu kan yang memimpin, yang berkuasa, ya yang istilahnya yang menuntun lah. Ya saya melihat juga ya di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap perkumpulan pasti ada yang Tuhan pakai, pasti ada yang Tuhan pilih ya Saudaraku, mulai dari lingkup yang paling kecil lah, suami istri, orang tua dan anak ya, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam satu kumpulan pasti ada yang dipilih, ada yang dipakai Tuhan untuk menuntun. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya firman Tuhan katakan bahwa Allah itu terang. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan, dia menjadi terang. Dan firman Tuhan katakan terang itu ditaruh di atas kaki Dian. Berarti kan ditinggikan Saudaraku, supaya terangnya itu kelihatan. Kenapa terang itu harus ditaruh di atas kaki Dian? Supaya terang itu keluar, supaya terang itu bersinar dan menyinari, menerangi. Ya itulah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan kita itu adalah terang dunia. Anak-anak Tuhan itu terang dan garam dunia. Berarti kan memang harus menerangi. Nah kalau dia menerangi, kelihatan, muncul, berarti kan dia memimpin. Dan bisa dikatakan juga itu adalah gembala, menuntun ya Saudaraku. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar, ya kita adalah gembala. Ya mungkin pagi hari ini katakan aku gembala, ya kita gembala Saudaraku. Dan sebagai gembala kita harus bertugas. Makanya di sini dibilang gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah kalau hari ini mungkin Saudaraku menjadi terang di tengah keluarga, di tengah rumah tangga. Ya saya rasa itu bukan hal yang gampang ya Saudaraku ya. Menerangi, menuntun, mengajari, nggak gampang Saudaraku. Nggak gampang memperlihatkan terang, nggak gampang menunjukkan kebenaran. Tetapi pagi hari ini kalau firman ini diberitakan buat Saudaraku dan saya, Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang mengajari kita ya. Bagaimana supaya kita bisa menggembalakan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kita Saudaraku, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya mari Saudaraku, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini ya. Saya mau bacakan dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudaraku, ini surat Petrus. Petrus adalah salah satu rasul, murid Tuhan Yesus ya. Jadi kalau di sini dikatakan dia itu adalah teman dan dia itu adalah saksi. Jadi dia merasakan bahwa menjadi gembala itu tidak gampang. Memimpin itu tidak gampang. Petrus juga tahu Saudaraku. Dan dia juga menyaksikan bagaimana di sini penderitaan Kristus. Gitu. Jadi kalau surat Petrus ini ditulis kepada
orang-orang pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagian kitab surat-surat Petrus ini, saudaraku ya, Petrus mengajarkan bagaimana tentang iman, bagaimana mengikuti Tuhan, bagaimana mengalami kasih, bagaimana mengalami penderitaan di dalam Kristus. Jadi saudaraku, kalau Petrus menyatakan itu, mengajarkan itu, kenapa? Karena dia sudah melewati itu. Nah, jadi kalau hari ini juga surat ini sampai kepada kita, berita ini sampai kepada kita, ya ini yang harus kita kerjakan juga ya. Dan di sini di ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudaraku, ayat 2 ini yang menjadi poin penting gitu ya. Gembalakanlah. Di sini kan dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi saudaraku, kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari saudaraku ya. Tuhan sudah menempatkan kita. Dalam hidup ini di mana kita berada itu tidak kebetulan. Tuhan sudah menempatkan kita. Menjadi satu keluarga. Ya, lahir dalam satu keluarga itu bukan pilihan. Tetapi itu adalah ketetapan Tuhan. Ya, kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita, saudaraku. Tuhan menetapkannya dalam hidup kita. Menjadi satu bagian keluarga. Ya, dan dalam perjalanan hidup ya, saya juga merasakan gitu ya. Walaupun kesannya kita memilih, taruhlah kita memilih pasangan hidup saudaraku. Tetapi kembali lagi semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, firman Tuhan katakan sehelai rambut pun jatuh tidak, kalau bukan seizin Tuhan tidak bisa jatuh. Berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Walaupun kelihatannya sepertinya kadang-kadang berlawanan dengan firman, Tuhan izinkan karena ada maksud Tuhan. Karena justru melalui keadaan itu ada yang Tuhan akan kerjakan. Di situ saudaraku, jadi saya bisa katakan bahwa di mana kita ditempatkan, walaupun mungkin kadang-kadang kemauan kita ya, keinginan kita, tetapi kembali lagi di situ ada kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat penuh. Jadi kita sebenarnya tidak bisa lari saudaraku. Kalau kita menyadari ya dari semakin saya belajar mengenal Tuhan saudaraku, satu yang saya sadari bahwa sebenarnya kita tidak bisa melawan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa. Kita ini diciptakan Tuhan. Kita ini direncanakan Tuhan. Kita ini ditetapkan Tuhan. Kita ini ciptaan saudara. Kita ini ciptaan. Kita bukan Tuhan. Dan kalau dikatakan ciptaan, berarti kan ada maksud Tuhan ya. Kalau diciptakan menjadi sesuatu, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya maksud. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa saudaraku? Tidak bisa. Jadi kalau dari ayat 2 ini saudaraku, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi sebenarnya sebelum kita mengerti, sebelum kita tahu, Tuhan yang sudah taruh ini. Tuhan kirim, Tuhan utus, kemanapun kita pergi. Tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan menuntun. Ya, jadi apalagi saudaraku setelah kita bertobat, setelah kita percaya saudaraku. Ini poin yang utama saudaraku ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini direncanakan Tuhan. Jadi hidup kita ini Tuhan menghendakinya. Dan kalau di mana kita berada, kalau benar karena kita percaya, karena kita tunduk, karena kita mengikuti Tuhan, berarti di mana kita berada, itu bukan kemauan kita, itu kehendak Tuhan. Dan kalau dikatakan gembalakanlah yang ada padamu, berarti kita tidak bisa lari saudaraku. Kita nggak bisa pilih, kita tidak bisa lari. Tapi apa yang ada padamu saat ini, siapa yang ada padamu saat ini, siapa yang bersama denganmu saat ini, gembalakanlah itu. Itu yang harus kita ingat saudaraku ya. Ya, dari firman ini sama-sama belajar. Saya pun setiap saya menyampaikan firman, saya dikuatkan, saya belajar. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi saudaraku, kita perlu sama-sama merenung ya bahwa hidup ini bukan kemauan kita, tetapi hidup ini kehendak Tuhan. Kemana Tuhan utus, di mana kita berada, itu kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan tetapkan di situ, saudaraku, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita gembalakan. Itulah yang harus kita pimpin. Kita nggak bisa pilih, waduh, orangnya keras-keras, orangnya nggak bisa dibilangin, bandel-bandel, nggak mau denger. Saudaraku, nggak ada pilihan lain. Kalau Tuhan taruh di situ, Tuhan bilang gembalakan. Berarti itu. Jadi kenapa saudaraku saya katakan kita harus sadari itu? Karena di sini dibilang ya, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Nah saudaraku, sekarang bagaimana? Bagaimana mau menggembalakan kalau gembalanya aja masih terpaksa? Ya, saudaraku, kalau gembalanya ini sudah ada rasa terpaksa, itu jadi beban, itu jadi tekanan. Sikapnya dia, saudaraku, pasti juga akan memaksa. Pasti dia akan memaksa, ya. Dia sudah emosi dengan keadaannya, dia sudah tidak terima dengan keadaannya, dia tidak terima.
Begitu dia tidak terima dengan keadaannya saudaraku, bohong. Dia bisa memimpin dengan sukarela. Nggak bisa saudaraku. Gembalanya itu dulu. Kita dulu ini. Kita yang dipanggil Tuhan. Kita yang dipilih Tuhan. Kita yang ditetapkan Tuhan. Sebelum kita memimpin orang lain saudaraku. Kita benar-benar harus menyadari dan kita harus merelakan saudaraku. Karena di sini kan dibilang ya. Gembalakanlah kawanan domba yang padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya berarti kan kembali lagi dasarnya kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, maksud Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita yang dipanggil ini saudaraku, pertama tadi saya bilang harus menyadari dan yang terutama harus sukarela. Kita harus rela dulu saudaraku ya, sukarela. Ya, saya renungkan kata-kata ini, sukarela. Berarti kan kita rela dan kita suka. Ya, artinya sukarela itu kan berarti dengan sukacita rela mengerjakan. Itulah sukarela. Jadi rela sih ya udah aku kerjain. Tetapi marah, kecewa nggak bisa saudaraku. Di sini harus sukarela. Berarti harus ada sukacita dan rela. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi begitu dia rela dan dia terima dengan sukacita, disitulah sukarela itu akan muncul. Tetapi terima, tapi nggak sukacita, nggak bisa saudaraku. Gitu. Itu yang pertama saudaraku ya. Ketika hati kita tidak plong, ketika hati sendiri kita aja berat menerima, kita aja nggak siap, kita aja nggak rela, kita aja nggak mau, kita nggak akan bisa memimpin orang lain saudaraku. Pasti yang ada kita akan memaksa orang. Kenapa? Ya begitu kita merasa lama amat sih, keras banget sih, kita juga jadi nggak sabar. Itu pasti saudaraku. Saya sendiri merasakan kok saudaraku ya. Saya sendiri juga diperhadapkan gitu ya. Dalam keluarga, terus tinggal bersama dengan orang lain. Ya saya percaya itu tidak ada yang kebetulan. Ya sebagaimanapun itu juga melatih saya. Itu saya akui, saya sadari saudaraku. Dan begitu di sini sudah tidak sukacita, begitu di sini sudah tidak rela, begitu sini sudah jadi beban, itu yang keluar pasti tekanan, pasti emosi, pasti marah, pasti kesal. Dan pasti akan capek gitu. Jadi saudaraku ini penting ya, penting sekali gitu ya. Nggak usah berbicara yang jauh dulu, yang pertama dulu. Yang ada di depan, kesadaran kita, pengertian kita bahwa hidup kita ini adalah kehendak Tuhan. Dan ketika kita mau nurut, ketika kita mau sukarela, disitulah kita baru bisa menggembalakan. Baru kita bisa memimpin. Tetapi kalau kitanya sendiri belum menerima, belum rela, ya kalau sekarang kan begitu, masa aku terus yang berdoa, masa aku terus yang begini, masa aku terus, ya saudaraku, sekarang ketika kita tahu firman ini, seharusnya respon kita, ya udah Tuhan, kalau ini bagianku, aku mau. Ya, aku mau kerjakan dengan sukacita. Terima saudaraku, terima saja saudaraku. Dan di sini di kalimat selanjutnya, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah saudaraku, ternyata melayani itu memang modal bentuknya itu mengabdi. Mengabdi itu kan apa ya? Mengabdi itu kan pengabdian diri, memberikan diri. Ya memberikan dirinya gitu. Jadi mempersembahkan hidupnya. Ya saudaraku, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengerjakan ini buat kita saudaraku. Dia datang ke dunia ini dengan sukarela, dengan kemauan sendiri, dan dia mengabdikan dirinya, memberikan dirinya buat kita. Jadi Tuhan kita sudah memberikan teladan, itu yang Tuhan kita kerjakan saudaraku. Dia datang dengan sukarela dan mengabdikan dirinya. Jadi kita juga ini, menurut saya inilah kunci untuk kita bisa menjadi gembala, untuk kita bisa memimpin, untuk kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Tanpa sukarela, tanpa pengabdian diri, kita nggak akan bisa saudaraku. Jadi buat kita hari ini saudaraku ini, dan teladan ini Tuhan berikan kepada kita. Nah kalau kita saat ini juga dipercayakan, ya mungkin di dalam keluarga suami istri, mungkin kau sebagai suami, engkau harus menuntun istri, atau istri juga harus menuntun suami, orang tua, anak ya. Tidak mesti yang tua yang muda, siapa yang lebih dulu mengenal, siapa yang lebih dulu tahu, dan siapa yang mau menuntun, berarti menggembalakan. Dan sebagai gembala harus sukarela, harus dengan pengabdian diri, siapapun itu. Ya kalau itu sudah dipercayakan kepada kita saudaraku, itulah bagiannya. Dan memang kita harus berjuang mengerjakannya. Karena kita yang dipanggil, kita yang dipilih. Jadi supaya saudaraku dengan itu kita bisa memimpin. Kalau itu belum saudaraku, yang ada itu akan jadi satu tekanan, jadi satu beban. Dan munculnya jadi emosi marah. Ya lanjut lagi saudaraku ya.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah ini saudaraku ya, ternyata untuk menggembalakan itu bukan kita memimpin, mau memerintah. Jadi bukan dengan otoriter, bukan dengan bukan dengan memerintah. Jadi bukan dengan tunjuk gitu ya, tetapi teladan. Jadi ya memang gembala itu kan ikut aku, lihat aku saudaraku ya. Ya, ini dia saudaraku. Makanya kenapa harus sukarela? Karena kita mau jadi teladan. Kita mau jadi role model, kita mau jadi apa ya yang mau diikutin gitu ya. Nah sekarang kalau diikutinya juga hari ini yes, besok enggak gitu ya, yang mengikut juga bingung saudaraku ya, mau ikut mau kemana gitu ya. Sekarang orang mau ngikut, saya rasa kalau orang mau mengikut juga pasti ada sesuatu yang dilihat. Kalau nggak ada yang dilihat, bagaimana mau diikuti? Dan tadi juga lihat sebelumnya ya, jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saudaraku ingat, anak Tuhan itu bukan waktunya lagi mencari untung. Ya, hidup kita ini sudah beruntung. Justru keuntungan anak Tuhan itu ketika dia mau rela mengikuti Tuhan. Disitulah keuntungannya. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Ada berkat Tuhan di situ. Ada mukjizat Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan. Jadi bukan lagi cari untung saudaraku. Kita mengikut Tuhan bukan lagi cari untung. Kita sudah menerima keuntungan. Kita sudah jadi orang yang beruntung dengan kita percaya kepada Tuhan. Ada amin gak saudaraku? Ya. Jadi jangan bilang, aku rugi nih. Aku rugi gara-gara ngurusin dia. Aku rugi nih. Jangan katakan rugi saudaraku. Keuntungan kita di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang beruntung karena kita punya Tuhan Yesus. Walaupun mungkin ketika kita menggembalakan, ketika kita melayani, kita merasa dirugikan. Ya, waktu kita mungkin habis gitu ya. Uang kita juga mungkin habis. Tenaga kita habis. Ya, dan sepertinya kadang-kadang sudah berbuat kok tidak menghasilkan apa-apa. Jangan takut rugi saudaraku. Karena kitalah orang-orang yang beruntung. Justru kalau saudaraku masih bisa memberi, itulah keuntungan. Gitu ya. Jadi bukan lagi mencari keuntungan secara yang dilihat mata. Tetapi justru keuntungan anak Tuhan itu begitu dia percaya Tuhan, begitu dia melayani Tuhan, begitu dia bisa mengikut Tuhan, begitu dia rela, begitu dia mengabdikan diri, itulah keuntungannya. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Ya saudaraku, dan di sini dikatakan kita harus jadi teladan. Kita tidak lagi memerintah. Jadi ya mungkin menasehati boleh gitu ya, tetapi ya mungkin lebih berkuasa teladan, lebih berkuasa kesaksian hidup. Ya kalau orang melihat, oh kenapa dia bisa begitu ya? Ya dia banyak masalah, kenapa dia sukacita? Dia sakit, tetapi kenapa dia bisa melayani? Dia sakit, tetapi kenapa dia dia bisa kuat? Dia tidak putus asa. Ya saudaraku, kekuatan Tuhan itulah yang akan menjadi yang menjadi kekuatan Tuhan itulah saudaraku yang perlu dinyatakan kepada dunia ini. Dan itulah kalau dikatakan kita jadi teladan, berarti kan terang itu harus keluar. Ya Tuhan itu harus muncul supaya orang melihat. Orang bukan lagi melihat jasmaninya tetapi melihat Tuhannya, bahwa ada Tuhan di dalam hidup orang itu. Sehingga itu yang membuat orang mau ikut, mau tunduk saudaraku. Jadi kalau kita tidak sukarela, kalau tidak benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan saudaraku, Tuhan tidak bisa tinggal penuh. Dan sehingga akhirnya yang muncul kalau dengan kekuatan kita, dagingnya kita. Dan itu sulit untuk menarik orang karena kekuatan kita terbatas, daging kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan itulah saudaraku yang bisa menarik orang. Makanya di sini di ayat yang ketiga ini saudaraku, hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi memang kalau kita memimpin, orang butuh melihat, orang butuh kesaksian, butuh saudaraku. Makanya kita tunduk kepada Tuhan supaya kita bisa terus menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini dia saudaraku ya, yang saya dapatkan dari firman ini. Dan dari ayat 4 katakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, jadi kalau kita sudah sukarela, kalau kita sudah ikhlas, kalau kita mengerjakan dengan sukacita saudaraku, dengan pengabdian diri, di sini dikatakan ketika Gembala Agung datang, ketika Tuhan turun, ketika kuasa Tuhan hadir saudaraku, lihat di sini dikatakan apa? Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, mahkota kemuliaan itu turun, yang dari Tuhan itu tidak dapat layu, tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Ya, saya juga waktu baca ini saudaraku benar-benar juga terus belajar. Kenapa layu? Kenapa lesu? Kenapa kering? Ya kenapa? Ya berarti memang belum
belum benar-benar menyerah, belum benar-benar sukarela, belum saudaraku. Kenapa? Karena ketika kita mau menjadi teladan, ketika kita mau mengabdikan diri, ketika kita mau sukarela, disitulah mahkota kemuliaan itu turun. Kemuliaan itu turun yang itu dan itu yang membuat tidak layu. Jadi jadi saudaraku bukan lagi pikirkan untung rugi, bukan. Gitu ya. Jadi justru semakin kita mengabdikan diri, semakin kita rela, semakin saudaraku kita tunduk. Dikatakan disitulah kemuliaan itu turun, mahkota itu diberikan dan tidak dapat layu. Gitu ya. Ya saya juga menyadari ya, firman ini benar-benar juga ya, kalau masih gampang putus asa, masih mudah kecewa, ya itu kan sifat-sifat layu. Layu itu kan kering saudaraku ya, tidak bercahaya ya, tidak semangat, itu layu saudaraku. Jadi hari ini saudaraku, ya buat kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, kalau kita masih mudah layu, ya ketika kita menghadapi keluarga, menghadapi tekanan, menghadapi lingkungan saudaraku, ya berarti berarti kekuatan Tuhan belum sempurna. Kemuliaan itu belum turun. Apa yang harus kita lakukan? Ya dari firman ini kita belajar, lebih sukarela lagi. Rela, kerjakan saja saudaraku, kerjakan saja. Kerjakan saja. Tidak usah melihat apapun. Tuhan, kalau ini bagianku, aku mau kerjakan. Yes, relakan hati, ya mengabdikan diri, terus mengabdi. Ya kalau dibilang mengabdi itu kan nggak lihat waktu, nggak lihat ini. Artinya kalau harus dikerjakan, kerjakan. Ya abdi dalam ya, kan bicara kalau mungkin di kerajaan-kerajaan tuh ada abdi dalam. Itu sampai jalannya aja udah ngesot-ngesot, mungkin saudaraku udah tunduk, nggak boleh lihat mata tuannya, nggak boleh mandang ke atas, mandang ke bawah. Pokoknya kerja aja. Abdi kan begitu saudara. Nah jadi kalau kita mengabdikan diri kita, ya Tuhan aku mau kerjakan ini dengan sukarela seperti abdi dalam ya, seperti hamba, ya kita mengabdikan diri kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, karena kehendak Tuhan, saudara. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan, kita sukarela karena Tuhan. Disitulah saudaraku, kemuliaan itu akan turun dan tidak dapat layu. Ya, jadi kalau kita masih mudah layu, kita perhatikan, kita belajar saudaraku. Aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau lebih lagi rela, aku lebih lagi mengabdi. Ya supaya benar-benar hidup kita bisa jadi teladan dan benar-benar kemuliaan itu bisa turun ya. Lanjut lagi saudaraku ya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudaraku, firman Tuhan ya, firman Tuhan selalu mengajarkan kita merendah hati saudaraku ya, merendahkan hati. Di sini kan hendaklah hai orang muda, hendaklah tunduklah kepada orang yang tua, gitu. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saudaraku, seringkali ayat ini diingatkan saudaraku ya. Ya apa ya, menurut saya, ya kalau Tuhan aja menghendaki kita mengabdi, berarti kan benar-benar ya, sifat rendah hati itu sangat berpengaruh. Maksud saya itu sangat penting di dalam kita mengikuti Tuhan. Sifat rendah hati. Yang muda sudah pasti harus tunduk kepada yang tua. Sedangkan kita sesama orang aja harus saling merendahkan. Di sini kan jelas ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi seorang terhadap yang lain kita merendah. Berarti kan kita saling merendah. Itu yang Tuhan kehendaki saudaraku. Jadi ya waktu saya baca firman ini, mungkin ini udah sering kali kita dengar. Ya salah satu buah roh juga kerendahan hati gitu ya. Jadi ikut Tuhan itu ternyata memang begitu ya. Secara hati itu memang harus rendah. Karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa dituntun, yang bisa diajari, yang bisa dididik. Hanya orang-orang rendah hati yang bisa mengabdi, bisa sukarela. Kalau ininya naik terus ya, nggak bisa saudaraku ya. Ya marah, emosi. Kamu nggak tahu siapa saya. Kamu nggak ngerti. Oh aku udah berapa lama aku begini. Enak aja. Ya saudaraku, nggak bisa saudaraku. Memang ikut Tuhan itu merendah lagi, merendah. Belum waktunya. Apa yang harus dilakukan? Merendah. Nggak mau dengar, merendah. Nggak mau nurut, merendah. Tidak dianggap, merendah. Jadi memang bagian kita tuh kembali lagi, aku mau merendah. Sebab apa di sini? Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku lihat, Tuhan mengasihani orang rendah hati. Berarti saudaraku, ya ayat ini benar-benar memberkati saya. Iya ya.
Tuhan di sini ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berarti Tuhan lihat nggak saudaraku? Tuhan lihat keadaan itu. Di sini Tuhan menentang yang congkak, mengasihani yang rendah hati. Saudaraku, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, jadi kalau kita rindu Tuhan turun, belas kasihan Tuhan turun, ya berarti memang bagian kita rendah hati. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Itu kata-kata ajaib anak Tuhan. Benar nggak saudaraku? Ya, menurut saya ikut Tuhan itu tidak gampang saudaraku ya. Tidak gampang saudaraku ya. Menggembalakan itu tidak gampang. Melayani tidak gampang. Menerima orang lain pun tidak gampang. Semuanya itu tidak gampang saudaraku. Mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Nah sekarang kita juga tidak bisa menilai orang. Kita tidak bisa menghakimi orang. Kadang-kadang kita tidak tahu saudaraku ya. Apa yang sedang terjadi dengan orang itu kita tidak tahu. Apa yang menyebabkan orang itu marah kita tidak tahu. Apa yang menyebabkan orang itu berdosa kita tidak tahu saudaraku. Kita ini semuanya terbatas. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Seringkali kita kecele ya saudaraku ya. Yang menurut kita kelihatannya baik, kita hargai, ternyata di hadapan Tuhan tidak baik. Yang menurut kita, wah jahat banget nih orang. Udahlah, nggak usah ditolong lagi lah. Ya, kadang-kadang justru Tuhan katakan tolong terus. Sampai mungkin kalau kita pakai pikiran kita, jadi sebenarnya yang benar yang mana sih Tuhan? Ya kadang-kadang begitu saudaraku. Dalam mengikuti firman pun begitu. Kadang-kadang kelihatannya sepertinya, seolah-olah kelihatannya Tuhan mengizinkan dosa itu. Kok sepertinya dia boleh ya? Tetapi sebenarnya bukan itu saudaraku ya. Saya semakin mengikuti, semakin belajar bahwa Tuhan satu tujuan Tuhan. Bagaimana menyelamatkan jiwa orang itu. Saudaraku, dosa itu Tuhan benci kepada dosa. Tetapi Tuhan mengasihani orang berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan datang menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku dan saya, kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan Tuhan. Orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, tidak bisa mengikuti Tuhan, tidak bisa saudaraku. Tidak tahu berbuat baik, tidak tahu kebenaran, tidak tahu jalan gelap tertutup. Itulah kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan hadir. Jadi kalau hari ini mungkin kita sudah lebih baik saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi tetaplah rendah hati. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Begitu kita merasa bisa, Tuhan katakan menentang orang yang congkak. Kita akan kalah, kita akan hancur. Karena kita bisa itu karena Tuhan. Kita baik itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, siapa kita saudaraku? Jadi kenapa ini Tuhan jelas-jelas ya menentang yang congkak, mengasihani yang rendah hati. Karena Tuhan hanya melihat kerendahan hati orang. Ketika orang mau tunduk, ketika orang mau taat, saudaraku, firman Tuhan katakan ya, hati Tuhan itu tersentuh ketika melihat orang yang mau berjuang datang. Ya, saudaraku lihat ya, waktu Tuhan mau memberi makan 5.000 orang ya. Ketika orang itu terus berjalan mengikuti Tuhan. Waktu Tuhan dari perahu dikatakan ketika Yesus keluar dari perahu, melihat orang banyak, disitulah hati Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun. Ya, saudaraku lihat ketika orang itu menaik, masjullah hatinya. Ya, saudaraku lihat kapan Tuhan tergerak saudaraku? Kapan? Bukan jarang sekali dikatakan ketika dia luar biasa, ketika dia kudus, enggak. Tetapi lebih banyak kepada ketika orang itu merendah. Ya, ketika orang itu merendah, mau nurut, disitulah hati Tuhan itu tunduk. Dan ini ayatnya jelas sekali saudaraku. Mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jangan merasa rugi saudaraku untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Jangan rugi kalau kita merelakan hidup kita. Jangan rugi untuk mengabdi. Justru saudaraku, itulah keuntungan kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Jadi saudaraku, ini ini pelajaran buat kita ya. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Untuk bisa mendukung, menyupport, untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa menuntun, untuk bisa menjadi saksi, menjadi berkat. Ini modal-modal kita saudaraku. Ya ternyata benar-benar ya. Daging ini, kesombongan ini, keangkuhan ini. Ya semua yang membuat congkak, yang membuat tinggi hati, yang membuat hebat, yang membuat luar biasa secara dunia itu memang harus runtuh. Karena yang harus muncul itu Tuhan, saudaraku ya. Karena Tuhanlah yang mau menyelamatkan, Tuhanlah yang mau bekerja. Lanjut lagi saudaraku, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ya saudaraku,
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita merendah karena Tuhan, bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan. Makanya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, itu aku diam. Aku nurut, aku tunduk, aku ikut. Dan di sini dikatakan, saudaraku, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku, biar Tuhan yang meninggikan, jangan manusia. Ya, kalau masih manusia yang memuji saudaraku, itu belum. Tetapi kalau sudah Tuhan, saudaraku, kalau Tuhan sudah buka jalan, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan di sini, kalau sudah waktunya Tuhan ditinggikannya, saudaraku ya, siapa yang bisa menghambat? Tetapi kalau kita meninggikan diri kita dan belum waktunya Tuhan, direndahkan lagi, saudaraku, direndahkan lagi, gitu ya. Jadi ini dia, saudaraku ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, rendahkanlah dirimu. Jadi hari ini, saudaraku ya, hari ini yang saya dapat dari firman ini, saudaraku ya, memang untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin, ternyata harus merendah serendah-rendahnya. Itu dia, untuk menjadi yang memimpin, untuk menjadi yang berhasil, untuk menjadi yang tinggi di dalam Tuhan, justru harus merendah serendah-rendahnya. Karena di sini janji Tuhan ya, ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Biar kita tunggu waktu Tuhan, saudaraku. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Kalau benar karena Tuhan, pasti saudaraku ya. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tetapi kehendak Tuhan. Karena itu belajar untuk terima, saudaraku. Dari sini juga saya merenungkan ya, kenapa kita takut mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan aja menghendaki untuk meninggikan pada waktunya. Jadi saudaraku, apapun itu panggilan Tuhan dalam hidupmu, ya, jangan takut saudaraku, jangan takut saudaraku. Justru kalau Tuhan menghendaki untuk merendah, ayo sama-sama kita mau merendahkan hati. Dalam segala hal, supaya apa? Supaya benar-benar waktu Tuhan yang akan membawa kita naik ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya saudaraku, lihat Tuhan sudah menjamin, Dia yang memelihara hidup kita. Jadi kenapa tidak? Jangan takut, jangan khawatir, karena Dia yang memelihara. Makanya kenapa kita ini harus benar-benar merendah, harus benar-benar mencari Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara. Dia yang punya kehidupan, Dia yang punya kehendak, Dia yang punya rencana. Serahkanlah kekhawatiranmu. Ya, kenapa Tuhan bilang serahkan, saudaraku? Karena Tuhan tahu, saudaraku ya, kita sebagai manusia ini penyakit paling utama, khawatir. Khawatir. Ya, begitu kelemahan itu yang kelihatan, khawatir. Begitu kekurangan itu yang kelihatan, khawatir. Begitu yang gelap itu yang kelihatan, khawatir. Ya, siapa yang tidak khawatir, saudaraku? Itulah manusia. Kita melihat sebatas kita melihat, kita mendengar sebatas kita mendengar. Lebih dari itu kita tidak tahu. Makanya ketika kita tidak tahu, pasti kita takut, khawatir. Nanti nyampe nggak ya? Nanti bisa nggak ya? Nanti sehat nggak ya? Segala ketakutan itu. Tapi saudaraku, ini dia ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang memelihara hidup kita rendahkan hati kita, kita ikut, kita tunduk. Ya, memang ikut itu jalannya macam-macam, saudaraku ya. Saya sendiri merasakan ya, banyak yang sudah dilewati. Banyak saudaraku ya, melalui masalah-masalah, melalui banyak kelemahan. Tetapi sekalipun ada masalah, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada kelemahan, tetapi ketika bersama dengan Tuhan, saya merasakan kekuatan itu ada. Jadi ini dia saudaraku yang saya dapatkan juga berikutnya saudaraku ya. Kalau tadi diajar di atas bagaimana juga kita merendah, bagaimana kita mengabdikan diri supaya benar-benar kita bisa ditinggikan dengan Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa mengembalakan saudaraku. Di sini yang berikutnya saudaraku, poin pentingnya juga kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Ada tidak amin pagi hari ini saudaraku? Kalau saudaraku percaya Tuhanlah yang memelihara hidupmu, katakan terus, Tuhan aku percaya Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan saudaraku ya. Makanya Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kamu saudaraku. Jadi kenapa kita ikut Tuhan? Karena kita mau dipelihara sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kita, kita dipelihara sama Tuhan. Kita serahkan terus ketakutan, kekhawatiran. Bagian kita untuk menyerahkannya. Tuhan ini Tuhan. Ketakutanku, kekhawatiranku. Saudaraku memang benar ya. Itu yang harus kita kerjakan terus saudaraku. Karena kalau kita tidak serahkan sama Tuhan ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita biarkan itu menguasai kita. Saya sudah mengalami secara pribadi saudaraku, keadaan itu tidak akan lebih baik. Kita akan terpuruk, kita akan kalah. Ya, kita bisa kalah dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Padahal tidak ada istilahnya keadaan itu seperti itu aja.
Tetapi ketika menyerah kepada Tuhan, Tuhan angkat ketakutan, kekhawatiran itu, keadaan itu bisa berubah. Sukacita itu bisa ada. Jadi penting saudaraku, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memelihara hidupku. Ya, dan di sini juga ke bawah ini saudaraku ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudaraku lihat, ya iblis itu nggak tinggal diam saudaraku ya. Lawanmu si iblis. Nah saudaraku harus sadar, siapa lawan kita saudaraku? Lawan kita si iblis. Bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, bukan manusianya. Tetapi si iblis. Lawanmu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tuhan katakan, kamu harus sadar, kamu harus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Jadi lawan kita tuh iblis saudaraku, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan, tetapi lawan kita si iblis. Dan di sini apa yang iblis lakukan? Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis itu terus keliling, terus lihat, terus pantau, ya terus lihat. Ya, di sini kan dibilang seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, memang begitu kan ya, saudaraku. Cari waktu yang tepat, momen yang tepat. Dia tahu. Saudaraku, kenapa kita disuruh sadar dan berjaga-jaga? Karena sering kita yang tidak sadar dengan diri kita, saudaraku ya. Kita tidak sadar dengan kelemahan kita, tidak sadar dengan kekurangan kita. Ya, kita harus belajar menyadari dan berjaga-jaga. Sadari, saudaraku, yang harus dijaga, yang harus diperhatikan itu hidup kita ini, gitu ya. Ya, kalau suami belum bertobat, anak belum bertobat, teman pelayanan belum, kita lihat orang-orang di sekitar ada kekurangan, itu bagian dia. Tetapi bagian kita, saudaraku, yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, diri kita ini, kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus berjaga-jaga bahwa lawan kita bukan mereka, lawan kita iblis. Dan iblis melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita, dan dia memanfaatkan keadaan-keadaan itu, saudaraku. Dia memanfaatkan keadaan-keadaan itu. Jadi ketika kita tidak sadar, saudaraku, iblis akan mengerjakan itu. Dan di sini dibilang orang yang dia mencari yang dapat ditelannya. Ya, siapa yang hari ini bisa dimanfaatkan, siapa yang hari ini bisa dipakai. Nah, makanya kita harus sadar, minimal aku harus sadar. Ya, Tuhan tolong. Ya, kalau istilahnya teman kita udah emosi, sudah marah, sudah ini, Tuhan tolong. Tuhan tolong, kuatkan aku. Aku harus nyerah. Artinya intimidasi itu kan datang ya, memancing untuk marah, memancing untuk kita perlu sadar bahwa bukan dia, tetapi iblis ada. Tuhan tolong. Makanya di sini dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Si iblis lawanmu. Jadi lawanmu itu si iblis, dia keliling. Dia keliling, dan di sini kan jelas banget ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat dimanfaatkan? Siapa yang dapat diadu? Siapa yang dapat dimakan hari ini? Ya, iblis langsung terkam. Wah, ini dia gitu ya. Dan ya kadang-kadang begitu sadar, kadang-kadang kita sadar udah bilang, waduh, kenapa tadi aku marah? Waduh, ya saudaraku, disitulah ya sebenarnya benar-benar kalau kita bisa terus belajar menyadari. Makanya Tuhan juga kenapa di sini juga pakai tanda seru gitu kan? Ibaratnya kalau mau ngomong, sadarlah dan berjaga-jagalah gitu kan. Ibaratnya Tuhan menekankan, kamu harus sadar, kamu harus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis itu keliling terus. Lawanmu si iblis, bukan orang. Dan itu penting saudaraku, sadari bahwa lawan kita bukan orang, bukan manusianya, tetapi iblis yang memanfaatkan keadaan, yang memanfaatkan situasi. Kalau kita bisa menyadari ini saudaraku, ya disitulah kita menyerah kepada Tuhan. Dan kita berharap, dan di sini dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi saudaraku, memang kita harus melawan, itu yang saya rasakan gitu ya. Ya kalau tadi saudaraku, untuk kita juga bisa menerima kuasa Tuhan, untuk kita bisa mengembalakan, untuk kita bisa terus, saudaraku, kita harus merendah. Kita harus merendahkan hati, kita harus merendah. Itu untuk menerima kuasa Tuhan. Untuk menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita, menerima mahkota kemuliaan Tuhan, kita harus merendah terus supaya Tuhan bisa tinggal dalam hidup kita. Tetapi untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menang atas keadaan saudaraku, ternyata kita harus punya iman yang teguh. Nah di sini saya tadi juga renung, oh ya, ternyata begitu ya. Untuk menerima yang dari Tuhan, posisi harus merendah. Tetapi untuk melawan dunia ini, iman ini harus teguh, harus kuat, gitu ya. Ya kadang-kadang terbalik ya saudaraku ya. Ya kita istilahnya kita dengan daging kita yang keras, tetapi ya, artinya gini, kita kepada Tuhannya malah kita marah, tetapi dengan daging kita pakai untuk dunia ini, dan itu membuat kita lemah gitu ya. Daging kita ini lemah saudaraku, daging kita ini terbatas gitu ya. Makanya kita butuh kuasa Tuhan. Sebelum kita bertindak,
Kita harus merendah dulu, kita harus nyerah dulu supaya kuasa itu Tuhan itu turun. Dan ketika kuasa itu sudah turun, saudaraku, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan. Di sini dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Berarti kalau kita sudah ada bersama dengan Tuhan, kita sudah terima kuasa Tuhan, kita sudah terima kekuatan Tuhan, baru kita juga berjuang dengan iman kita, lawan dengan iman yang teguh. Percaya, saudaraku ya, untuk meraih kemenangan itu memang harus percaya. Jadi itu dia, saudaraku ya, jangan terbalik ya. Jadi memang jangan kita menyerah kepada keadaan gitu ya, jangan. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita merendah kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan turun kepada kita. Tetapi untuk mengalahkan dunia ini, kita justru harus berdiri. Kita harus kuat, kita harus teguh. Jangan mau dikalahkan. Tetapi itu bentuknya iman, saudaraku, bukan daging. Gitu ya. Jadi bukan, aku bukan dengan daging kita gitu. Tetapi iman, itu di dalam, keyakinan. Dan saya rasakan keyakinan itu tidak akan bisa muncul kalau hati kita tidak bersama dengan Tuhan. Karena iman itu dasarnya kan Tuhan yang taruh. Tuhan dulu di sini. Kalau hati kita ini merendah dan Tuhan tinggal di sini, disitulah kita punya kekuatan, punya keyakinan, dan itu yang membuat kita bisa teguh. Dan di sini dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku lihat, sebenarnya semua orang menderita, semuanya bermasalah sama. Sekarang ada bedanya. Kenapa? Anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, dia punya iman, kekuatan di dalam Tuhan. Itu yang membuat dia teguh, itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bisa bertahan. Itu yang membuat dia, sekalipun sakit, Tuhan, aku percaya. Aku percaya kuasa Tuhan lebih besar. Aku percaya dia tidak mau dikalahkan keadaan. Jadi saudaraku, ini dia pagi hari ini ya, benar-benar saudaraku ya, kuncinya kemenangan anak-anak Tuhan. Rendahkan hatimu, relakan hidupmu, abdikan dirimu, jadikan teladan, terus merendah, terus merendah. Itu untuk kita bisa menerima kuasa Tuhan. Dan ketika kita menerima kuasa Tuhan buat diri kita untuk menghadapi dunia ini apa? Sadar, berjaga-jaga. Sadar bahwa lawan kita bukan manusia, tetapi lawan kita si iblis. Dan di sini dikatakan lawan dengan iman yang teguh. Percaya kepada Tuhan, saudaraku ya. Itulah kekuatan anak Tuhan. Itu terjadi ketika kita benar-benar mau mengikuti, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, di sini dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku lihat, waktu saya baca ayat ini, Allah sumber segala kasih karunia. Jadi saudaraku, sumber segala kasih karunia itu Tuhan. Ya, dia yang memiliki segala sesuatu, dan di sini dikatakan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Jadi Tuhan yang sudah panggil saudaraku dan saya, bukan kemauan kita. Ya, tadi di awal saya sudah katakan, sadari bahwa kita ini diciptakan, direncanakan Tuhan, bukan kemauan kita. Tuhan yang sudah panggil, dan setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan, saudaraku lihat di sini memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Apa yang Tuhan lakukan, saudaraku? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Jadi saudaraku lihat, kalau kita rela, kalau kita mau, kalau kita tunduk, dan kita sadar kita mau berjuang, saudaraku, kita mau melawan, saudaraku lihat, Tuhan lengkapi, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan. Nah tadi saya renungkan ya, ibaratnya nih kayak sesuatu gitu ya, yang harus terpasang, saudaraku ya. Contohnya paku harus taruh di tembok, saudaraku. Itu diketok gitu ya, sampai kuat, sampai tidak goyah. Nah itulah hidup kita ya. Kalau kita mau, kalau kita rela, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu ibaratnya teguhkan, kuatkan, kokohkan. Berarti kan Tuhan yang bikin kayak jejak gitu ya, kayak tegak gitu ya, saudaraku ya. Ya tadi pas saya baca ini, iya ya, ternyata memang hanya Tuhan aja, tidak ada yang lain. Jadi kenapa juga kita tidak boleh mengandalkan manusia, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Karena dialah sumber segala kasih karunia, dialah sumber kekuatan, saudaraku. Di luar dia, saudaraku, tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita binasa. Jadi ini dia pagi hari ini, saudaraku ya. Kita disuruh mengembalakan, kita disuruh apapun saat ini yang ada pada kita, rumah tangga, pelayanan, keluarga, pekerjaan, itu kawanan itu, lingkungan itu, kalau ada di situ dan Tuhan katakan pimpin, gembalakan, kita nggak boleh lari. Itulah bagiannya kita, itulah tugas kita. Dan bagaimana supaya kita bisa mengerjakan itu, saudaraku? Ternyata memang harus bentuknya sukarela dulu, terima dulu, dan pengabdian diri.
Ya, jadi bayangkan aku jadi hamba, aku jadi abdi dalam, aku jadi abdi dalam di rumahku, aku jadi abdi dalam di pelayananku. Udah, aku rela aja, aku menghamba aja, aku ngikut aja. Itu dia saudaraku, karena ketika kita rela saudaraku, tadi Gembala Agung datang, dia akan memberikan kemuliaan, itulah yang membuat kita tidak layu. Ya saudaraku ya, tadi kan di situ kan dikatakan itulah yang membuat kita tidak layu gitu. Dan jadi makanya kita kerelaan kita itu, kerendahan hati kita itu disitulah saudaraku. Dan berikutnya di sini kita juga, kenapa kita harus rendah hati saudaraku? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan melihat. Dan kita juga harus percaya kalau hidup kita ini sudah dipanggil Tuhan, Dia yang memelihara. Jadi di sini benar-benar ya saudaraku ya, bahwa secara daging kita lepaskan, ya kita relakan, kita tundukkan, ya. Jangan takut rugi, karena itulah keuntungan saudaraku dengan mengabdikan diri. Secara daging kita ikhlaskan, kita relakan, kita kerjakan terus. Itu secara dagingnya ya. Dan kita percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dialah sumber segala kasih karunia. Karena itu serahkan segala ketakutan, serahkan segala kekhawatiran saudaraku. Dan sadarlah, ya kita harus sadar ya. Bukan yang harus kita sadari keadaan kita ini terus. Keadaan kita supaya kita bisa dalam sikap mengerti, melihat, ya. Kalau sadar kan kita bisa lihat, tapi nggak sadar kita nggak bisa lihat. Ya orang mau seperti apa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kenapa kita minta tolong supaya kita tetap sadar? Dan di situ saudaraku, ketika kita sadar dan berjaga-jaga saudaraku, iblis tidak bisa memanfaatkan, iblis tidak bisa terkam kita. Dan di sini dikatakan lawan dengan iman yang teguh. Berarti kita harus berjuang, percaya sekalipun hari ini tidak lihat. Dan yang terakhir saudaraku ya. Ya masalah boleh sama, penderitaan boleh sama, keadaan boleh sama, kekurangan boleh sama, semua manusia menderita. Tetapi anak Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Ketika dia mau nurut, mau tunduk, mau rela, dan dia mau berjuang. Saudaraku lihat, Tuhan, kasih karunia Tuhan turun. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Jadi hidup kita dikuatkan Tuhan. Jadi kekuatan kita bukan dari manusia lagi, tetapi dari Tuhan. Ya puji Tuhan, ini firman Tuhan hari ini saudaraku ya. Kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Kita tidak bisa lari dari keadaan kita. Tidak bisa lari. Kita tidak bisa lari. Justru kalau kita percaya kepada Tuhan, hadapi. Hadapi. Rendahkan hati, relakan, hadapi. Ya hadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan firman hari ini meneguhkan. Ketika kita mau menghadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melengkapi, menguatkan saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menuntun. Bahkan Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Jadi kita mau sama-sama menyerah kepada Tuhan saudaraku ya. Supaya benar-benar apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita mau kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, firman Tuhan hari ini, janji Tuhan ya dan amin. Kalau hari ini firman ini diberikan buat saudaraku dan saya, kalau kita mau percaya, kita mau terima saudaraku, saya percaya Allah sumber segala kasih karunia akan menurunkan kekuatannya. Dia tidak akan membiarkan, Dia memelihara, Dia akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan sampai semuanya bisa dikerjakan. Dan di sini dikatakan ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Berarti kuasanya tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang sering berubah tidak percaya, tapi Tuhan tidak berubah. Jadi pagi hari ini ketika kita dengar firman ini, saudaraku, saya juga rindu kita semuanya meresponi. Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali merendah. Aku mau kembali tunduk. Aku mau kembali rela. Aku mau lebih lagi. Supaya benar-benar kuasa Tuhan turun, sehingga akhirnya kuasa itu bekerja dalam hidup kita, kita tidak layu lagi, tetapi kita semakin kuat, semakin teguh. Ya puji nama Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan, hamba bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan aku percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan-Mu. Kalau firman ini yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Bapa, Kau berbicara bagi kami, Kau tahu apa yang kami hadapi Bapa. Tuhan Yesus secara manusia, seringkali kami merasa kami tidak bisa, kami tidak mampu, atau sudah cukup, sudah tidak sanggup lagi Bapa. Tetapi kalau hari ini Tuhan katakan, gembalakanlah kawanan domba, gembalakan yang ada pada kami. Tuhan tolong Bapa, apa yang kami hadapi saat ini, baik itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, kalau itu rencana-Mu, Tuhan mampukan ya Bapa. Biarkan Roh-Mu mengalir saat ini. Biarkan kuasa-Mu bekerja Bapa. Genapi firman-Mu dengan kuasa-Mu. Genapi firman-Mu dengan Roh-Mu ya Bapa. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan yang mau meresponi firman-Mu pagi hari ini. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Kau dengarkan firman ini dan Kau meresponi firman Tuhan, dan hari ini Kau
mau kembali. Tuhan, aku mau merendahkan hati, aku mau mengabdikan diriku, aku mau sukarela, dan aku mau menyerah, karena aku percaya Engkau yang pelihara hidupku. Kalau itu yang menjadi doamu pagi hari ini, kalau itu yang menjadi kerinduan hatimu pagi hari ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini juga engkau mau merendahkan hati, Tuhan, aku mau rendahkan hatiku, Tuhan Yesus, aku mau relakan hidupku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudaraku, karena Tuhan Yesus yang punya janji. Dan kalau pagi hari ini juga engkau percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidupku, dan engkau tidak mau takut lagi, engkau mau serahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu, engkau mau serahkan kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Apapun yang menjadi berkat Tuhan yang kau terima pagi hari ini, dan kau mau meresponi, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, hamba mengangkat tangan di hadapanmu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan rohmu mengalir saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan pengurapan Tuhan yang turun, kuasa Tuhan yang turun Bapa. Biarkan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, yang menerima firman-Mu, dan meresponi firman-Mu, dan mau mengambil keputusan untuk merendahkan hati, untuk sukarela, untuk mau ikut, untuk mau tunduk ya Bapa, untuk mau menyerah. Biarkan kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus bekerja. Biarkan pengurapan dari Tuhan turun, kuasa dari Tuhan turun. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptis dengan Roh Kudus dan kuasanya, baptis dengan Roh Kudus dan apinya, penuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, materaikan firman-Mu, genapi firman-Mu Bapa. Biarkan kemuliaan itu turun yang tidak akan membuat layu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus, kekuatan-Mu yang akan menyempurnakan setiap anak-anak-Mu yang meresponi firman-Mu, sehingga janji-Mu digenapi Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai, sehingga apapun yang kami hadapi saat ini, penderitaan, kesedihan, kelemahan, bahkan apapun Tuhan Yesus, biarkan kuasa-Mu yang menyertai, sehingga kami bisa menghadapinya, kami mampu melewatinya, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan info jemaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa konseling, dapat menghubungi nomor yang ada tertera di dalam layar kaca Anda. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan community El Shaddai, dapat men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya info ibadah seminggu ke depan dapat kita saksikan berikut ini. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar itu boleh memerdekakan setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Brian Tuhan, beserta Ibu Pendeta Marta Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, yang boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau juga memberkati Tuhan untuk anak-anaknya Tuhan, dalam studi pekerjaan mereka juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk koordinator umum kami Tuhan, buat Ibu Pendeta Lois Sunulingga Tuhan. Biar Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang diperlukan, apapun dibutuhkan, biar Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Melalui pelayanannya juga Tuhan berkati Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga bagi anak-anaknya Tuhan, dalam studi sekolah mereka juga Tuhan berkati berlipat kali ganda Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan-pelayan-Mu
Tuhan yang setia Tuhan, yang terus melayani Tuhan pekerjaan tangan-Mu Tuhan di gereja El Shaddai Bapa. Tuhan berkati berlipat kali ganda Bapa, agar setiap pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh para pelayan ini Tuhan, boleh Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami Tuhan, gereja El Shaddai Tuhan yang ada di Jagakarsa maupun yang ada di Depok Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan, agar gereja kami Tuhan boleh Kau pakai Tuhan untuk boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir Tuhan, yang terus setia Tuhan di dalam gereja-Mu, gereja El Shaddai Bapa. Terus Tuhan Kau memberkati Tuhan, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, apa yang menjadi isi hati mereka Tuhan, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, melalui dari presiden sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar campur tangan Tuhan boleh ada di dalam bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh Tuhan lawat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah bangsa Indonesia boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga buat gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dunia Bapa, agar kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan bagi sesama kami di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar Kau memberkati tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Bagi siapapun juga Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan, Tuhan berkati juga berlipat kali ganda, agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberkati pelayanan-Mu Bapa di tempat ini, agar gereja kami, gereja El Shaddai, boleh mengembang ke kanan dan ke kiri, sehingga gereja kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah menjadi doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Terimalah Tuhan dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Bapa biarlah Kau yang menyempurnakan apapun yang sudah dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Semua yang bergabung untuk beribadah pada pagi hari ini Bapa, semua juga yang melayani pekerjaan-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus biarkan semuanya mendapatkan belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang melakukan dengan sukacita, dengan segala kerelaan, dengan segala kerendahan hati. Tuhan genapi firman-Mu Bapa, Engkau mengasihani orang yang rendah hati. Biarkan pengurapan-Mu yang turun Bapa, sehingga apapun yang dikerjakan lewat ibadah, lewat pelayanan, semuanya disempurnakan, dimateraikan, menjadi kekuatan, menjadikan berkat Bapa, yang akan terus memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus khususnya buat sepanjang minggu ini Tuhan, sertai ya Bapa, berkati semuanya apapun yang dikerjakan, segala usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan studi Tuhan Yesus, berkati sepanjang minggu ini buat berhasil berkemenangan. Semua yang mau menggagalkan, yang mau menghambat, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita-Mu yang akan menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bangkitkan terus imannya, bangkitkan terus pengharapannya. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga yang sudah memberikan persembahan, apapun yang dibawa ke hadapan-Mu yang dipersembahkan, Tuhan kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami tutup ibadah kami pagi hari ini. Sempurnakan doa-doa kami ya Tuhan Yesus, seperti Engkau sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, turunkan tangan-Mu buat setiap orang yang terus percaya dan berharap kepada-Mu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, dan menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.